Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Khairul Mustafa dengan NIM 2003101040, Dian Permatasari dengan NIM 2003101041, Naila Rizka dengan NIM 2003101060. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai budaya dan klasifikasi akuntansi. Yang pertama, akuntansi dan nilai budaya. Gray tahun 1988 dalam Radebook DKK tahun 2006 yang menyatakan bahwa rangka teoritis yang memasukkan budaya dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi diversitas akuntansi internasional dan untuk mengidentifikasi pola-pola perkembangan akuntansi secara internasional. Gray menyatakan bahwa budaya pada tingkat nasional dapat menyebar ke subkultur pekerjaan dan subkultur organisasi. Praktik dan sistem akuntansi dapat memengaruhi dan memperkuat nilai-nilai sosial. Dengan pertimbangan ini, dapat diperoleh wawasan yang lebih fundamental mengenai diversitas sistem akuntansi dan pelaporan nasional. Selanjutnya, dimensi budaya nasional. Yang pertama, individualisme versus kolektivisme. Isu penting yang dibahas dalam dimensi ini adalah tingkat interdependensi antar individu yang dipelihara oleh masyarakat. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian lemah versus kuat. Isu penting yang dibahas oleh dimensi ini adalah bagaimana sebuah masyarakat bereaksi terhadap fakta yang hanya ditentukan oleh waktu dan bahwa masa depan tidak diketahui, serta apakah masyarakat mencoba untuk mengendalikan masa depan atau mengacukannya. Yang ketiga, jarak kekuasaan besar versus kecil. Isu penting yang dibahas dalam dimensi ini adalah bagaimana masyarakat menangani ketidaksamaan kekuasaan antar orang dan mempunyai konsekuensi yang jelas terhadap cara orang-orang membangun institusi dan organisasi mereka. Yang keempat, maskulinitas versus femininitas. Isu penting yang dibahas oleh dimensi ini adalah cara di mana sebuah masyarakat mengalokasi peran-peran sosial antar pria dan wanita. Nilai-nilai akuntansi. Yang pertama, profesionalisme versus kontrol statutory, mencerminkan preferensi terhadap pelaksanaan pertimbangan profesional individu dan mempertahankan regulasi diri profesional. Bukannya kepatuhan terhadap kontrol statutory dan tuntutan hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua, konservatisme versus optimisme, mencerminkan preferensi terhadap pendekatan pengukuran yang hati-hati sehingga mampu menghadapi peristiwa-peristiwa masa mendatang yang tidak pasti. Bukannya pendekatan yang lebih optimis dan lebih berani menanggung resiko. Yang ketiga, uniformitas versus fleksibilitas, mencerminkan preferensi terhadap praktik akuntansi yang seragam antar perusahaan, bukannya fleksibilitas yang sesuai dengan lingkungan perusahaan individual. Yang keempat, kerahasiaan versus transparansi, mencerminkan preferensi terhadap kerahasiaan dan disclosure informasi bisnis hanya ditujukan kepada mereka yang paling terlibat dengan pendanaan dan manajemen perusahaan, bukannya pendekatan yang lebih transparan, terbuka, dan akuntabel. Klasifikasi akuntansi. Nilai-nilai akuntansi yang paling relevan dengan praktik-praktik pengukuran dan sampai tingkat tertentu dengan informasi yang didisclose adalah dimensi konservatisme dan dimensi kerahasiaan atau sekresi. Oleh karena itu, kedua dimensi ini dapat digabungkan dan diklasifikasi bidang-bidang budaya dihipotesiskan berdasar judgemen. Pembuatan pertimbangan mengenai klasifikasi-klasifikasi ini harus mengacu pada korelasi yang relevan antara dimensi-dimensi nilai dan kelompok-kelompok resultan dari negara-negara yang diidentifikasi dari analisis statistik yang dilaksanakan oleh Hofstede. Dalam termin-termin yang lebih luas, negara-negara dapat dikelompokkan menjadi yang relatif optimis dan transparan atau yang relatif konservatif dan sekretif atau rahasia. Klasifikasi kelompok-kelompok negara menurut daya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengukuran selanjutnya terhadap hubungan antar budaya dan sistem akuntansi.
Klasifikasi ini terutama relevan untuk memahami karakteristik-karakteristik pelaksanaan dan otoritas sistem di satu karakteristik-karakteristik pengukuran dan disclosure di lain pihak. Pendekatan dalam klasifikasi akuntansi. Yang pertama, pendekatan deduktif, yaitu mengidentifikasikan faktor lingkungan yang relevan dan mengaitkan itu dengan praktik akuntansi nasional, pengelompokan internasional, atau pola perkembangan yang pendekatan kedua yaitu pendekatan induktif. Pendekatan ini dimulai dengan serangkaian pengamatan terhadap informasi keuangan dari bisnis perusahaan dan selanjutnya akan diperoleh rumusan gagasan serta prinsip-prinsip akuntansi dari pengamatan tersebut dengan menggunakan dasar hubungan yang terjadi secara berulang. Kemudian memudarnya diversitas akuntansi yang disebabkan oleh alasan-alasan berikut. Yang pertama, semakin pentingnya arti pasar modal di seluruh dunia. Modal semakin mengglobal sehingga menimbulkan dorongan untuk menentukan standar pelaporan korporasi tingkat dunia. Yang kedua, semakin banyak dilaksanakan penyusunan dua laporan keuangan. Satu set laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi laporan keuangan domestik setempat dan satu set yang lain disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi serta memuat disclosure yang sesuai dengan kebutuhan investor internasional. Yang ketiga, sejumlah negara hukum undang-undang, terutama Jerman dan Jepang, menggeser tanggung jawab dalam penentuan standar akuntansi dari pemerintah ke kelompok-kelompok sektor swasta profesional independen. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka lain selain sistem hukum diperlukan untuk mengklasifikasi akuntansi di dunia. Demikian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai budaya dan klasifikasi akuntansi. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.